Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain, amin. Pada video ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita kelas 4. Pembahasan sebelumnya yaitu definisi atau penjelasan 4 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu para orang fakir, masakin atau orang miskin, kemudian amil zakat, dan mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Pada hari ini kita akan membahas 4 golongan selanjutnya, yaitu riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Sin soal man humul ladzina fir riqab. Man humul ladzina fir riqab. Siapa mereka orang-orang yang disebut riqab? Siapa mereka orang-orang yang disebut riqab? Jim jawab, humul ariqaul muqatabun. Humul ariqau al muqatabun. Mereka adalah para budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Jadi humul ariqaul muqatabun artinya mereka para budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Jadi seumpama ujar tuannya, pemilik itu budak, ikam apabila memiliki uang 1000 dirham maka engkau merdeka. Nah, oleh karena itu kita bantu dengan zakat. Dengan dapatnya zakat tersebut, maka budak tersebut akan memiliki biaya duit untuk memerdekakan dirinya yang sudah dijanjikan oleh tuannya tadi. Itulah riqab. Jim jawab, man humul gharimun. Siapa mereka gharim? Jim jawab, hum man alaihim duyunun la yastati'una qada'aha. Hum man alaihim, mereka orang-orang, alaihim atas mereka, duyunun ada hutang, la yastati'una tiada mampu, tiada sanggup mereka, qada'aha untuk membayarnya. Jadi gharim adalah orang-orang yang berisi hutang, punya hutang, tetapi kada sanggup untuk membayarnya. Jadi umpama seseorang banyak berisi hutang dan kada mampu bayar, dengan menerima zakat, dengan zakat tersebut membantu mereka untuk melunasi hutang-hutangnya. Inilah yang disebut dengan gharim. Kemudian golongan yang ketujuh, sin soal man humul ladzina fi sabilillah. Siapa mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah? Man humul ladzina fi sabilillah. Siapa mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah? Jim jawab, humul mujahiduna fi sabilillah tatawu'an. Humul mujahidun, mereka orang-orang yang berjuang. Humul mujahidun, mereka orang-orang yang berjuang fi sabilillah, di jalannya Allah. Para pejuang yang berjuang di jalan Allah tatawu'an, karena niat ibadah. Jadi murni ikhlas berperang karena untuk meninggikan kalimat Allah, untuk berjuang di jalan Allah, membela agama Islam, maka mereka disebut dengan sabilillah, berhak menerima itu zakat. Sin soal man hum abna'us sabil. Man hum, siapa mereka? Abna'us sabil, orang-orang yang kehabisan ongkos di jalan. Siapa mereka? Orang-orang yang kehabisan ongkos di jalan. Jim jawab, humul musafiruna fi ghairi maksiatin walam yakun ma'ahum malun yakfihim fi safarihim. Humul musafirun, mereka para musafir.
mereka para musafir fi ghairi maksiatin, pada perjalanan yang bukan maksiat. Walam yakun ma'ahum malun, dan tiada ma'ahum serta mereka malun harta atau ongkos, yakfihim yang mencukupi untuk mereka fi safarihim pada perjalanan mereka. Jadi Ibnu Sabil atau orang yang kehabisan ongkos adalah para musafir, orang yang menempuh perjalanan dengan syarat perjalanan itu bukan perjalanan maksiat, dan tiada punya harta, tiada punya ongkos yang cukup untuk perjalanan mereka. Jadi umpama misalnya seseorang dari Samarinda hendak ke Banjar, lalu di tengah jalan di kandangan di rantau duit untuk ke Martapura atau ke Banjar sudah habis, maka ketika di rantau ia berhak menerima zakat, boleh mendatangi amil zakat, atau ketika di sana ada orang berbagi zakat maka berhak menerima zakat karena termasuk Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan ongkos di tengah perjalanan, dengan syarat perjalanannya tadi bukan jalan maksiat atau perbuatan dosa. Nah, itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat yang kita bahas hari ini, golongan 5, 6, 7, 8, yaitu riqab, gharim, sabilillah, dan Ibnu Sabil. Kemudian sen selanjutnya, malladzi tajibu fihi zakat. Siap apa? Malladzi tajibu fihi zakat. Apa yang wajib padanya dibayarkan zakat. Malladzi tajibu fihi zakat. Apa yang wajib dibayarkan padanya zakat. Maksudnya harta apa saja yang wajib kita keluarkan zakatnya. Jim jawab, tajibu yang wajib nomor 1 fil mawashi, pada binatang ternak. Jadi yang pertama binatang ternak. Nomor 2 wafiz zahab wal fiddah. Nomor 2 pada harta emas dan perak. Nomor 3 wafiz zuru, pada harta pertanian atau bahasa kita pahumaan. Nomor 4 wafil asmar, pada buah-buahan atau perkebunan, buah-buahan. Wafi mali tijarah, dan yang kelima pada harta perdagangan. Nah, jadi itu 5 harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pertama binatang ternak, kedua emas perak, ketiga pertanian, keempat buah-buahan, dan kelima harta perdagangan. Itu hanya sekadar garis besar dahulu. Ini akan kita sambung lagi pembahasan satu persatu, mulai dari binatang ternak sampai harta perdagangan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.